Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqqaha man arada al-khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis taklim Darul Anam, ibu-ibu hajah, para ustazah, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kitab Durus Fiqhiyah yang ketiga, bab baru tentang puasa. Yang sudah kita bahas kemarin zakat, mulai dari zakat badan atau zakat fitrah, kemudian ada juga zakat mal, zakat harta yang isinya zakat ternak atau zakat pertanian, kemudian diakhiri dengan mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 kemarin, ini sudah kita pelajari. Dan sekarang masuk ke pelajaran ke-20 tentang puasa. Ini pada puasa semua bu ya? Saya lihat nggak ada yang minum sih. Pada megang kitab semua, pada megang kitab semua. Ya, nggak ada yang minum. Saya lihat ada yang lihat kitab, ada yang melongo. Puasa semua kayak ini. Bab puasa. Ini pelajaran ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul ishrun fi siyami. As-sawmu huwal imsaku anil muftirati jami'an nahari biniyatin. Ad-darsul ishruna fi siyami, pelajaran ke-20 tentang puasa. As-sawmu huwa, puasa adalah al-imsaku, menahan diri, menahan dari anil muftirati, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menahannya jami'an nahari, seluruh siang, biniyatin, dengan niat. Puasa termasuk rukun Islam, rukun Islam yang keempat atau rukun Islam yang ketiga. Orang yang ingkar dengan kewajiban puasa Ramadan, maka dia termasuk orang kufur. Karena puasa termasuk pokok atau satu yang sifatnya wajib atau harus ada dalam agama. Ma'ulima fid darurah fid din, sesuatu yang harus diketahui atau yang diketahui secara pasti menjadi kewajiban agama. Namanya puasa Ramadan. Dia jadi bagian rukun Islam yang ketiga atau yang keempat. Puasa secara bahasa, arti harfiah puasa, soma yasumu, soman atau soma yasumu siaman, itu artinya menahan. Menahan. Ini asumu, ini di Al-Quran disebutkan itu
bahwasannya inni nadartu sauma, inni nadartu laka sauma. Siti Maryam ketika itu, Siti Maryam ketika mengandung anaknya yang nanti kelak dinamakan sebagai Isa, ini nadartu sauma, sungguhnya aku bernazar untuk puasa. Maksudnya puasa di sini adalah menahan dari berbicara, nggak ngomong. Jadi berbicara menahan sesuatu itu juga disebutkan sebagai puasa secara harfiah, secara logat. Jadi orang nahan diri dari ngomong itu juga disebut sebagai puasa. Puasa apa? Puasa ngomong. Orang nahan diri dari ngantuk, nggak tidur itu juga puasa. Namanya puasa tidur. Orang nggak nahan diri dari marah itu juga disebut puasa. Puasa marah namanya. Puasa secara bahasa. Namun yang dikehendaki di sini bukan puasa secara bahasa, tapi puasa secara istilah fikih. Kalau secara harfiah betul, puasa adalah menahan dari hal apapun, termasuk nahan dari marah, namanya puasa marah, termasuk nahan dari mencela, namanya puasa cela atau puasa mencaci. Nah sekarang secara istilah pengertiannya yang tadi kita sudah sebutkan, cara istilah fikih yang disebut dengan puasa, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sepanjang siang dengan niat. Ini yang namanya definisi. Definisi itu Bu harus jami' mani'. Definisi itu harus mengumpulkan segala hal yang termasuk di dalamnya dan mengeluarkan segala hal yang tidak termasuk di dalamnya. Itu namanya definisi. Kalau saya mendefinisikan bakwan, nggak ada bakwan ya Bu di sini. Bakwan itu makanan yang dibuat dari tepung berisi sayur-sayuran atau jagung dan berasa ditaburi dengan garam, dibuat dengan cara menggorengnya. Misalnya itu definisi. Maka itu akan mengeluarkan yang bukan bakwan. Jadi kalau ada tepung cuma nggak ada sayurannya, dia cuma ada gula aja, namanya apa aja dah? Ya, iya, pempleng. Hah? Zaman dulu tuh, ya templeng. Bukan bakwan. Kenapa? Udah keluar dari definisi itu, karena harus mengandung sayuran. Tadi rasanya ditaburi dengan garam. Templeng ya? Iya. Orang sana juga orang Bayaran, cuma saya lupa. Saya sih anak Gen Z. Saya baru kemarin jadi nggak tahu yang gitu-gituan. Ya templeng itu nggak termasuk. Kalau ada sayur-sayuran kemudian ditaburi dengan garam, kemudian digoreng juga, dibuat dengan cara menggoreng, cuma nggak pakai tepung, namanya bukan bakwan, namanya tumis. Iya, itu namanya definisi. Jadi definisi harus mengeluarkan yang bukan termasuk di dalamnya dan memasukkan yang termasuk di dalamnya. Ada tepung, kemudian dibuat adonan, ada sayur-sayuran, dikasih garam, dibuat dengan cara menggorengnya, maka disebutkan bakwan. Itu namanya definisi. Demikian juga definisi puasa. Puasa ini menahan diri dari segala yang membatalkan seluruh siang dengan niat tertentu. Segala yang membatalkan, contoh misalnya yang membatalkan puasa, saya sebut aja dua misalnya, makan dan minum, misalnya begitu. Ada orang nggak makan, nggak minum, dia pakai niat, nawaitu, pokoknya dia benar-benar pakai niat, tapi nahan makan minumnya mulai dari maghrib sampai subuh. Puasa apa bukan Bu? Enggak. Puasa apa bukan Bu? Enggak. Kenapa? Karena nahan dirinya sepanjang malam dia, bukan sepanjang siang. Padahal di sini harus jami'an nahar, sepanjang siang. Ada orang menahan diri dari makan minum sepanjang siang, tapi nggak niat, atau dia bukan niat puasa, niatnya demo, mogok makan sama suaminya. Pokoknya kalau nggak beli HP baru saya nggak mau makan, misalnya begitu. Ada yang begitu, mogok makan, nggak pakai niat puasa, bukan nawaitu samagodin, pokoknya ditawarin apa aja geleng aja, pokoknya geleng. Ya
diajak ini, diajak jalan-jalan, dibanting malah pintunya. Kagak makan, kagak minum sepanjang siang, tapi bukan niatnya puasa, niatnya mogok makan atau demo sama suaminya. Disebut puasa apa nggak, Bu? Enggak. Ada orang dengan niat, dia menahan dia dengan niat sepanjang siang, dia niat nawaitu samagodin, tapi sepanjang siang ya dia makan, dia minum. Puasa nggak ada, Ibu? Enggak. Jadi puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan sepanjang siang dengan niat, harus dengan niat. Ini definisi ini maka memasukkan hal yang memang disebut sebagai hakikatnya puasa dan juga mengeluarkan yang bukan disebut sebagai puasa. Ini definisi puasa, menahan diri dari segala hal yang mewajibkan, hal yang membatalkan puasa. Nah, puasa ini hukumnya wajib ketika sudah datang waktunya. Kapan waktu wajib puasa itu? Wujubus shaumi, wajibnya puasa, yajibu shaumu Ramadan, wajiblah puasa Ramadan bistikmali Sya'bana, dengan sempurnanya bulan Sya'ban, talatina yauman, dalam keadaan 30 hari, au biru'yatil hilali, atau dengan melihat hilal, lailatat talatina, pada malam 30. Lailatat talatina pada malam 30. Puasa Ramadan ini menjadi wajib ketika bulan Sya'ban genap 30 atau belum 30 tapi masih hari ke-29 sore, kemudian malamnya itu sudah ada hilal, sudah ada bulan tanggal 1 hilal itu. Kayaknya Bu Hilal tanggal 1 lahirnya ya, makanya ada hilaliyah. Jadi tanggal 1 bulan itu, kalau tanggal 1 dia cuma begini, Bu, gitu. Jadi tipis, dia hanya tipis saja dan waktunya sebentar. Waktunya ketika matahari terbenam, dia ikut terbenam juga. Itu namanya hilal atau bulan tanggal 1. Ada timnya yang sekarang sudah dilegalkan atau ya diresmikan, sudah menjadi satu prosesi yang resmi di Kementerian Agama itu. Orang yang memandang hilal atau memantau hilal, tim ru'yat ini, dia tanggal 29 Sya'ban kerjanya. Mulai 29 Sya'ban. Bulan-bulan Hijriah itu nggak ada yang sampai 30, nggak ada yang sampai 31. Dia paling banyak sampai 29. Nah, 29 sore hari ini mulai dipantau. Sore hari ketika matahari terbenam, ada nggak bulan tanggal 1? Kalau tidak ada bulan tanggal 1, berarti itu digenapkan bulan tersebut menjadi 30. Tapi kalau ada bulan pada saat matahari terbenam, kelihatan dia ada bulan tanggal 1, maka itu sudah ganti bulan, yaitu bulan berikutnya. Contoh kayak kemarin, Bu. Kemarin ada yang pawai malam Selasa di sini ya? Iya, saya tahu melihat videonya. Pawai tanggal 29. Nah, kemudian ada penetapan bahwa tanggal 1 Muharram itu hari Rabu, bukan hari Selasa. Nah, sebelum saya lanjutkan, tanggal bulan-bulan Hijriah itu mulai tanggal 1-nya setelah maghrib. Kita tahu semua setelah maghrib. Jadi bukan jam 12 malam. Kalau jam 12 malam itu bulan-bulan Masehi jam 00.00 misalnya, tiup trompet tahun baru 2097. 2097 ntar, Bu, udah masih lama 2097. Ini bulan-bulan Masehi atau tahun-tahun Masehi gantinya jam 12. Tapi kalau bulan Hijriah, bulan Qamariyah sebutannya juga, ini gantinya tanggal 1-nya maghrib. Jadi bentuknya seperti ini kurang lebihnya. Misalnya Ibu ada di sana, sebelah sana, ini barat, sana barat, misalnya sana barat, harusnya sana ya, barat sana. Matahari kan terbenam ke barat. Ini misalnya matahari terbenam. Taruhlah Ibu lagi ada di pantai. Pantai itu ada sunset namanya, Bu. Sunset, tahu sunset ya? Sunset itu matahari terbenam. Ya, kalau matahari terbit namanya sunlight. Oh, sunrise, ya, sunrise. Ini begini misalnya, matahari kan kalau jam 12 di sini matahari pas di atas kepala, terus sampai
ya sampai sore. Ini menjelang maghrib, nih begini nih, namanya sunset. Ibu ada di pantai misalnya, kan kelihatan nih lingkaran matahari, kelihatan nggak Bu? Kelihatan. Ini sebenarnya udah ada bulan di sini yang ngikutin, tapi bulannya bulan tanggal 1, seret gitu doang, tipis banget. Ada cahaya bulan tipis, saking terangnya matahari nggak kelihatan. Karena tengah hari bolong nggak kelihatan, terus nggak bakal kelihatan di matahari. Tapi sebenarnya ikut ya. Pemandangan kita dari bumi kelihatannya seperti itu. Bulan ngikutin jalannya matahari kelihatannya. Kemudian terus ini saat matahari terbenam, ya saat matahari terbenam, ini kan cahayanya sudah mulai redup, nggak terang seperti jam 12. Udah mulai agak redup cahaya matahari. Di sini mulai kelihatan hilal. Nah hilal ini tanggal 1 begini, seret, bentuknya begini seperti U, cuma ya itu lingkaran sabit itu, cuma sangat tipis. Begitu matahari terbenam, maka dia ikut terbenam juga. Jadi memang waktunya nggak lama. Hilal itu waktunya tidak lama, hanya beberapa detik aja. Ini ketika tim pemantau hilal atau kita mencoba memantau tanggal 29 kayak kemarin. 29 Dzulhijjah kemarin hari Senin. 29 Dzulhijjah hari apa Bu? Senin. Bulan haji itu habis di hari Senin. Senin sore udah mulai dipantau. Senin sore sudah mulai dilihat. Dilihat Senin sore di sini. Matahari terbenam, kelihatan nggak hilal? Kalau hilal tidak kelihatan, berarti belum tanggal 1, tidak ditetapkan sebagai tanggal 1. Malam Selasa masih malam 30 Dzulhijjah. Jadi Senin tanggal 29 tanggal 29 Dzulhijjah. Selasa maghrib tuh. Jadi malam Selasa, nah kalau sebutan kita, kalau ini sebutannya Senin yang sudah ganti dengan maghrib, itu tanggal 30 masih. Senin itu masih tanggal 30 Dzulhijjah. Selasa masih tanggal 30 Dzulhijjah. Kenapa? Karena hilal tidak terlihat pada tanggal 29 Dzulhijjah hari Senin itu. Maka digenapkan Dzulhijjahnya digenapkan menjadi 30. Jadi Senin 29 Dzulhijjah, Selasa 30 Dzulhijjah. 1 Muharramnya Rebo. Karena tidak ada bulan Hijriah sampai 31. Hanya sampai 30. 30 maka malam Rebo. Jadi Selasa sore itu malam Rebo habis maghrib, ini udah 1 Muharram. Ini cara menentukan bulan-bulan Qamariyah atau bulan-bulan Hijriah. Demikian juga dengan Syawal. Jadi kalau sebelum masuk ke ini Syawal, Ramadan. Sebelum masuk ke Ramadan, jadi kalau ibu yang kemarin ikut penanggalan kalender misalnya, sekarang udah Tasu'a, udah tanggal 9 ya mulai ya. Udah tanggal 9 karena mulai dari hari Selasa tanggal 1-nya. Selasa 8. Sekarang Rebo berarti 9. Tapi kalau ikut yang hari Rabu, tanggal 1-nya hari Rabu, berarti sekarang masih 8, belum puasa Tasu'a, belum puasa 9 Dzulhijjah. Nah demikian juga dengan bulan Ramadan, menentukan bulan Ramadan saat matahari bulan Sya'ban tanggal 29. Saat tanggal 29 Sya'ban ini dipantau, 29 Sya'ban sore hari menjelang maghrib dipantau tim-timnya itu. Nanti seperti tadi, kalau terlihat hilal maka malam itu sudah 1 Ramadan. Tapi kalau tidak terlihat maka malam itu masih 30 Sya'ban 29. Kemudian karena nggak kelihatan maka digenapkan. Ini yang dimaksud dalam kitab tadi bistikmali Sya'ban, dengan genapnya bulan Sya'ban talatina yauman 30 hari. Kalau tanggal 29 ternyata sore-sore tidak terlihat ada hilal, maka digenapkan Sya'ban menjadi 30. Kalau Sya'bannya sudah 30 berarti masih tidak puasa tuh hari itu, besoknya sudah pasti 1 Ramadan. Tapi biru'yatil hilal atau biru'yatil hilal lailatul talatin. Tapi kalau tanggal 29 Sya'ban sorenya itu sudah mulai terlihat hilal, sudah dipantau dan ternyata ada yang melihat hilal, maka malam itu sudah tanggal 1 Ramadan. Berarti sudah mulai tarawih, besoknya sudah mulai puasa, sudah mulai wajib
Puasa Ramadan wajib ini dengan cara genapnya Syawal menjadi 30 atau dengan cara melihat hilal. Sudah terlihat hilal ya, pada malam ke-30 sudah terlihat hilal, maka itu berarti sudah wajib puasa. Dan kewajiban ini wajib atas orang yang melihat dan orang yang percaya kepada orang yang melihat. Tim yang melihat apalagi sudah disumpah. Tim yang melihat hilal itu sudah melalui proses ya kualifikasi, dia sudah ada surat tugasnya, kemudian disumpah. Nah, kita yang berada di wilayah pemantauan hilal ini di wilayah Indonesia percaya kepada tim itu, maka wajib puasa kalau sudah melihat hilal itu tim. Begitu juga yang melihatnya, yang melihat hilal ini juga wajib puasa. Jadi puasa Ramadan ini wajib sebab sudah terlihat hilal atau tidak terlihat, kemudian digenapkan, sudah genap, Sya'ban sudah genap 30. Ini waktu wajibnya puasa Ramadan. Kemudian syarat sahnya puasa, surutus sihhatis shaumi. Surutus sihhatis shaumi khamsatun. Al-islamu wal aqlu wan naqa'u walil halli wan nifas wan niyatu lailan in kana shaumu fardhan wal imsaku minal muftirat jami'an nahari. Syarat-syarat sahnya puasa ada 5. Syarat sahnya puasa yang pertama al-islamu, Islam, wal aqlu dan 2 berakal, wan naqa'u anil haidi wan nifasi, 3 suci dari haid dan nifas. 1 Islam, 2 berakal, 3 suci dari haid dan nifas. Wan niyatu, 4 niat lailan di malam hari. Ingkana saumu fardhon, jika puasanya puasa fardu. 4 niat di malam hari jika puasanya puasa fardu. Wal imsaku anil muftirat jami'an nahari, 5 menahan diri dari hal yang membatalkan puasa sepanjang siang. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa sepanjang siang. Syarat sahnya puasa ada 5. Harus orang Islam. Orang yang bukan Islam puasa nggak sah. Harus berakal. Orang yang tidak berakal, orang majnun, orgil, tahu orgil bu? Iya, nggak sah puasanya karena dia tidak berakal. Kemudian syarat yang ketiga, bersih dari haid dan nifas untuk perempuan. Jadi tidak boleh perempuan yang haid ini atau yang nifas ini puasa. Pertama tidak sah, selain tidak sah haram, nggak boleh. Ibu-ibu yang lagi haid atau yang lagi nifas maka wajib tidak puasa. Maksudnya wajib tidak puasa, kalau tetap puasa dia nggak makan nggak minum dengan niat puasa, dosa hukumnya. Kalau nggak makan nggak minum tapi nggak niat, nggak apa-apa. Nggak makan nggak minum nggak niat puasa tapi niatnya yang lain, ya pokoknya begitu aja. Atau niatnya ya karena tadi ngambek misalnya sama suaminya, ya nggak haram. Tapi kalau niat puasa, saya pengen tetap puasa, masa puasa dilarang-larang, orang lagi demen-demennya puasa, yang begitu dosa tuh, nggak boleh. Kalau udah ada larangan nggak boleh puasa ketika haid dan nifas. Ini bukan hanya tidak sah tapi dosa. Tidak sah puasanya orang yang haid, orang yang nifas. Kemudian syarat berikutnya harus niat di malam hari. Yang dimaksud malam hari ini mulai dari maghrib sampai sebelum subuh. Kalau kita puasanya puasa wajib, maka harus niat di antara rentang waktu maghrib sampai subuh itu harus ada nawaitu shoma godin. Habis buka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizki abdul rahmatika rahman rahimin. Habis itu niat lagi nawaitu shoma godin, nggak apa-apa, boleh. Yang penting niat malamnya. Atau nanti habis tarawih kayak biasa kita sama imam niat puasa nawaitu shoma godin, boleh juga. Atau ntar jam 12 boleh juga. Atau pas imsak nawaitu shoma godin boleh. Yang penting harus malam hari. Malam hari itu sampai sebelum subuh itu masih malam hari. Puasa wajib harus niat di malam hari. Kalau tidak niat di malam hari tidak sah puasanya. Lupa niat
Misalnya kita lupa niat dari maghrib sampai subuh, tidur, isya enggak, tarawih enggak, sahur apalagi juga enggak, bangun-bangun udah selesai orang-orang sholat subuh, maka enggak ada niat itu, enggak ada niat puasa, maka dia tidak sah puasanya. Selain tidak sah, walaupun tidak sah, puasanya tidak dianggap, tetap dia enggak boleh makan minum haram. Oh, itu nyeselnya begitu kalau tidur bangetan pules dari maghrib sampai subuh nggak bangun-bangun, jadi nggak niat. Puasa fardu harus diniatkan di malam hari, harus ada niat di malamnya. Beda sama puasa sunnah, Bu. Beda sama puasa yang bukan wajib. Puasa tasu'a misalnya, bangun subuh, saya bangun subuh lihat dapur nggak ada makanan apa-apa, kopi nggak dibikinin, ya emang lagi pergi, nggak ada orang di rumahnya. Kemudian jam 5:30 selesai sholat subuh, wirid segala macam, niat puasa aja, jadi boleh kalau puasa sunnah. Ada orang dari subuh dia nggak makan apa-apa, hari Kamis nih besok nih, dari subuh dia nggak makan, nggak ngopi, sampai habis sholat duha jam 8:30. Ini kagak dimasakin apa ya, orang juga nggak ada yang ngirimin, apa GoFood kayak apa-apa nggak ada yang ngirimin, puasa 8:30 boleh, yang penting belum makan apa-apa, yang penting habis subuh belum makan apa-apa. Tapi kalau habis subuh udah nasi ulam, tempe 3, kopi segelas, ya setengah bungkus, ya kalau udah gitu nggak boleh niat. Ini kalau belum makan apa-apa puasa sunnah boleh niatnya di siang hari 8:30 misalnya boleh, asal jangan sampai setelah zuhur, yang masih sebelum zawal atau sebelum zuhur dia boleh niat kalau puasa sunnah. Tapi puasa wajib nggak boleh, puasa wajib harus malam niatnya. Ini syarat puasa wajib, niatnya harus malam hari. Kemudian yang terakhir, puasa wajib ini sah ini dengan cara atau dengan syarat menahan diri dari segala yang membatalkan di siang hari. Ini udah jelas, jadi bisa sah kalau menjauhkan hal-hal yang membatalkan, yang nggak makan, nggak minum, kemudian nggak berhubungan suami istri. Nah ini semuanya hal-hal yang membatalkan, dijauhkan sama dia, maka puasanya sah. Inilah 5 syarat sah, 5 syarat sah puasa Islam: berakal, suci dari haid dan nifas, niat di malam hari, dan bersih dari muftirat atau bersih dari hal-hal, jauh dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ada istilah haid dan nifas. Haid dan nifas hadas kecil apa hadas besar, Bu? Besar. Ada lagi istilah junub atau janabat. Junub atau janabat hadas besar atau besar apa kecil, Bu? Besar. Di sini nggak disebutkan syarat sah puasa bersih dari janabat atau orang tersebut bukan orang yang junub. Ini menunjukkan bahwa bersih dari janabat atau tidak junub bukan syarat sah puasa. Maksudnya bagaimana? Orang berpuasa dalam keadaan junub tetap sah, cuma dia nggak sholat subuh berarti, ya nggak, Bu? Iya, nggak sholat subuh, orang belum mandi, berarti dia nggak sholat subuh, berarti dosanya dosa sholat subuh, dosa tinggal sholat subuh, tapi puasanya sah. Atau contoh lain misalnya, ada orang puasa, ada orang puasa, anak muda misalnya, dia puasa, kemudian di tidur siang dia ngimpinya ngimpi basah tahu ya, Bu? Ngimpi basah itu junub, ngimpi basah. Aufa mana Aufa? Udah berangkat ya, Bu? Belum. Aufa udah balik belum? Ngimpi basah misalnya, enggak batal, tidak batal. Jadi junub di sini maksudnya berhadas besar, hubungan suami istri misalnya, atau inzal itu keluar mani. Ini keluar maninya dengan cara yang bukan berhubungan tapi dengan mimpi, atau dia malam, jadi dia inzalnya keluar maninya sebelum subuh tapi belum mandi, junub, masih sah puasanya. Jadi tidak disyaratkan orang yang berpuasa itu tidak junub. Namun sunnahnya orang yang dalam
keadaan janabah atau dia junub, sunnahnya ini mandi sebelum subuh, sunnahnya nggak wajib tapi sunnahnya sebelum subuh, supaya dia sudah siap menghadapi ibadah, sudah siap menghadapi sholat subuh dan juga puasa dalam keadaan suci. Di 5 syarat sahnya puasa. Kemudian lanjutnya syurutul wujubi shaumi Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.